Tadi biodata sudah, penilaian perkembangan anak usia dini di sini saya hanya mengambil materi tentang teknik penilaian dan pengolahan data. Ya, yang bertujuan agar nanti setelah peserta mendapatkan pelatihan ini dapat memahami teknik pencatatan dan pendokumentasian dan analisis hasil penilaian serta dapat melakukan di lembaga masing-masing. Kemudian boleh di-share di chat terlebih dahulu apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di lembaga masing-masing dalam menilai perkembangan anak, teknik apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Mohon bisa ditulis di chat. Oke, sepertinya sudah masuk. Ada Ibu Aini dari Kabupaten Pane, ada checklist, kemudian Bu Elva ada observasi, ada anekdot, ya betul semuanya. Ini adalah merupakan teknik-teknik yang kita gunakan dan sudah terbiasa kita gunakan ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah makanan sehari-hari untuk guru PAUD. Oke, mari kita kupas satu-satu, yaitu yang pertama adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah peristiwa, merupakan suatu catatan peristiwa yang bermakna. Apa itu bermakna? Bermakna di sini adalah peristiwa yang berkaitan dengan capaian perkembangan anak yang mengacu kompetensi tertentu. Jadi catatan anekdot di sini tidak harus termaktub dalam RPPH. Nah, kemudian ada checklist. Checklist adalah catatan perkembangan anak yang menunjukkan kemunculan indikator berdasarkan skala penilaian yang ditentukan. Nah, kalau yang dari RPPH kita turunkan di penilaian checklist. Jadi indikator-indikator pada penilaian checklist itu adalah indikator yang sudah kita rencanakan dalam RPPH. Kemudian yang ketiga adalah teknik penilaian hasil karya, yaitu buah pikir anak yang dituangkan dalam suatu karya. Karya-karya tersebut bisa berupa gambar, bisa lukisan, hasil guntingan, hasil bangunan balok, dan lain-lain. Kemudian minta tolong untuk Bapak Ibu mengamati gambar di sini. Kira-kira kalau kegiatan ini teknik penilaian apa saja yang bisa digunakan? Mohon untuk di share di chat. Silakan. Oke, dari Ibu Hanik ada checklist anekdot, Ibu Afrina observasi, betul? Kemudian ya observasi, ya. Hasil karya, oke, boleh. Kemudian checklist observasi, ya. Satu kegiatan ini bisa masuk ke semua. Contoh yang ini semua ya, karena di sini ada anekdot, misalkan anak tersebut mau berbagi atau tidak merebut balok temannya, itu masuk ke dalam, bisa masuk di checklist. Kemudian anak hasil bangunan baloknya berarti nanti masuk di hasil karya. Kemudian yang indikator ini proses bermain balok ini juga masuk di checklist. Oh, mohon maaf, tadi yang tidak berebut itu berarti masuknya ke catatan anekdot, mohon maaf. Kemudian selanjutnya, nah di sini setiap teknik cara-cara penilaian tersebut kita masukkan ke dalam format dan tentunya ada skala pencapaian perkembangan. Di sini ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Dan kriteria ini dikelompokkan menjadi dua. Maksudnya menjadi dua, yaitu tentang nilai agama dan moral dan sosial emosional atau pembiasaan itu jika belum berkembang adalah jika anak tersebut belum terbiasa, masih dibantu oleh gurunya, itu masuk
kriteria belum berkembang. Akan tetapi jika dalam perkembangan kognitif, bahasa, dan fisik motorik, itu berarti anak belum mampu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian untuk mulai berkembang, dalam kemampuan kognitif bahasa dan fisik motorik, sudah menunjukkan kemampuan sesuai indikator kelompok usia, sudah mulai menunjukkan kemampuan sesuai indikator. Kalau yang untuk pembiasaan berarti masih diingatkan, sudah mampu tapi gurunya masih mengingatkan, selalu diingatkan oleh guru. Kemudian untuk capaian berkembang sesuai harapan, untuk kemampuan kognitif bahasa dan fisik motorik itu mampu menunjukkan kemampuan sesuai indikator. Yang untuk kebiasaannya mampu melakukan dan konsisten. Yang berkembang sangat baik itu kemampuan kognitif bahasa dan fisik motoriknya adalah kemampuan sudah mencapai di atas indikator. Untuk pembiasaannya mampu melakukan secara mandiri dan dapat membantu temannya. Oke. Setelah kita melakukan penilaian observasi yang sudah dimasukkan ke dalam checklist, kemudian hasil karya, catatan hasil karya, dan catatan anekdot, kita dokumentasikan hasil-hasil tersebut ke dalam portofolio, di mana portofolio tersebut adalah berbagai catatan dan hasil karya anak. Jadi semua informasi anak tersebut dimasukkan dalam suatu wadah, masing-masing anak mendapatkan satu wadah, dan jadi misalkan kita ingin menggali informasi tentang anak tersebut, kita tinggal melihat portofolio tersebut. Kemudian setelah dikumpulkan dan datanya diolah menjadi kompilasi data. Kompilasi data tersebut diperoleh dari pencatatan-pencatatan yang telah kita lakukan, dan lebih baik pencatatan harian yang kita lakukan sudah direkap dalam pencatatan mingguan ataupun pencatatan bulanan. Kompilasi data harian ini bisa nanti mendapatkan capaian dalam 1 bulan kalau berdasarkan di modul yang telah kita terima kemarin. Kemudian kompilasi data bulanan ini untuk mendapatkan capaian 1 semester. Akan tetapi format-format penilaian itu sebenarnya tidak ada bakunya, asalkan bisa dimodifikasi sendiri oleh Bapak Ibu sekalian. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan dan Bapak Ibu tahu prosesnya. Berikut saya perlihatkan contoh dari format penilaian yang sudah saya susun, tapi ini dadakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh formatnya. Saya tidak mengambil dari manapun ini, maksudnya hanya referensi saja. Ini ada rekap penilaian bulanan, yaitu kompilasi data, yang berarti kompilasi data itu ada hasil karya, catatan anekdot, dan checklist. Semuanya penilaian direkap menjadi 1, kemudian hasil ini adalah nanti diisi dengan kemampuan tertinggi yang pernah dicapai oleh anak. Kemudian setelah ini, berarti yang kuning ini nanti bisa dimasukkan ke dalam capaian akhir ini. Sekali lagi, capaian akhir adalah capaian tertinggi yang sudah pernah dicapai oleh anak. Kemudian setelah kita mengetahui hasilnya, bisa kita pindahkan di rekap semester. Kemudian kita sudah bisa menentukan hasil dari pembelajaran anak tersebut selama 1 semester dan bisa dijadikan dasar untuk membuat laporan semester bagi orang tua. Apakah sudah bisa masuk suara saya? Oke. Selanjutnya sudah masuk di kesimpulan. Kesimpulan materi kita kali ini yaitu penilaian dilakukan melalui pengamatan.
pengamatan yang dilakukan oleh guru pada saat anak melakukan proses pembelajaran. Kemudian melalui pengamatan dapat diketahui hal-hal yang anak tahu, yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan dan sikap anak. Kemudian seluruh hasil pengamatan harus didokumentasikan berupa catatan anekdot, checklist, dan hasil karya. Yang terakhir, hasil pengamatan direkap dan dianalisis sebelum membuat laporan perkembangan anak. Kiranya demikian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selalu jaga kesehatan dan jangan bosan-bosan untuk selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum.